الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين وأرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون اتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
Majelis Jum'ah Habibur Rahman rahimakumullah. Layak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di hari Jumat pertama bulan September ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita juga telah berada di awal bulan Rabiul Awal. Mengapa ketika kita masuk bulan Rabiul Awal layak kita memastikan rasa lebih syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak lain adalah karena berada di bulan Rabiul Awal berarti kita berada di satu bulan agung. Mengapa bulan Rabiul Awal dikatakan bulan agung? Karena di bulan inilah lahir manusia agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bulan Rabiul Awal ini juga dikenal sebagai bulan Maulidin Nabi, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas umur panjang yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan agung, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada satu kewajiban sebagai seorang muslim yang sangat mendasar, yaitu meningkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa menyintai Rasul menjadi sebuah kewajiban yang sangat mendasar? Iya, karena cinta Rasul sejajar sama halnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Allah dan Rasul adalah syarat mutlak untuk bisa patuh, taat, takwa sepenuhnya. Sebagaimana ayat yang selalu dikumandangkan setiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan berjuanglah dengan segenap kemampuan agar tidak sampai terjadi wafat kecuali dalam tetap sebagai seorang muslim yang membawa iman untuk dibawa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebuah kata mutiara, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau saja cintamu sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kamu akan menaatinya. Karena orang yang menyintai sesuatu, dia akan mengikuti, menaati, meniru yang dicintai. Oleh karena itu, di bulan Rabiul Awal, mumpung masih di awal ini, mari kita tingkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki kekuatan rohani untuk meningkatkan ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis Jum'ah Habibur Rahman yang Allah muliakan, ada 5 syarat yang layak kita catat betul-betul sebagai jalan untuk menggapai, untuk meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 syarat untuk menyintai Rasulullah SAW. Yang pertama, hendaknya kita bisa mengenal dengan baik, mengenal secara lebih dalam tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang muslim bisa menyintai Rasulullah SAW jika tidak mengenal secara mendalam. Kalaulah cinta secara ikut-ikutan karena sekilas info yang diterima tanpa didasari oleh pemahaman yang benar mengenal Rasulullah SAW, maka itu akan gampang hilang.
Maka supaya kecintaan kita tumbuh secara kokoh kepada Rasulullah SAW, maka jalan pertama yang hendaknya kita lakukan adalah kita mengenal lebih dalam, mengenal lebih jauh tentang Rasulullah SAW. Sedemikian pentingnya umat mengenal Nabi agar tumbuh mahabbah kepadanya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan satu ayat khusus yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah memperkenalkan diri kepada umatnya. Jika jamaah sekalian tadi malam atau tadi pagi habis subuh menyempatkan membaca surat Al-Kahfi, ayat terakhir pasti ketemu ayat Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada umatmu, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Mungkin ada yang bertanya, apa pentingnya Nabi memperkenalkan diri sebagai manusia biasa kepada umatnya? Pentingnya adalah agar umatnya paham kalau Rasulullah SAW mampu patuh betul kepada Allah, maka umatnya juga mestinya bisa meniru nabinya. Karena nabinya juga seorang manusia biasa, maka umatnya mestinya bisa meniru kepatuhannya Rasulullah SAW dalam rangka mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau yang diberikan contoh adalah malaikat, jelas manusia tidak akan mampu meniru ketaatan malaikat. Yang bisa ditiru adalah ketaatan manusia sesama manusianya. Maka Allah memerintahkan Rasulullah SAW agar memperkenalkan diri sebagai seorang manusia. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Itu jalan pertama agar tumbuh mahabbah adalah mengenal dengan baik Rasulullah SAW. Bahkan sebagai umat layak bangga, layak bersyukur kepada Allah, karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala justru tidak sekedar memperkenalkan kepada umatnya sendiri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperkenalkan Rasulullah Muhammad SAW jauh sebelum lahir. Allah sudah memperkenalkan kepada Nabi Daud dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, memperkenalkan kepada para nabi, para rasul dan umat sebelumnya. Itu sebabnya di dalam kitab Zabur Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud, sayati min ba'dika nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad sayyidan sadiqan la aghdhabu alaihi abad wa la yudhibni abad. Wahai Nabi Daud, ketahuilah dan sampaikan kepada umatmu bahwa sesudahmu nanti akan hadir lahir seorang nabi namanya Muhammad dan Ahmad. Dan firman inilah yang kemudian diabadikan lebih lanjut di dalam Al-Quran, antara lain di dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Wahai Isa, sampaikan kepada umatmu Bani Israel bahwa aku Isa adalah Rasulullah, bukan Tuhan. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat, diperintah oleh Allah untuk membenarkan kitab Taurat dan memberikan kabar gembira, wa mubasysyiran bi rasulin, memberikan kabar gembira setelahku nanti ada seorang rasul yang bakal datang, yaitu Ahmad, dan juga disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umat layak bangga sehingga mengenal lebih jauh, sehingga tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata Allah telah memperkenalkan Rasul jauh sebelumnya. Yang diperkenalkan ternyata bukan hanya Rasulullah SAW,
tetapi sekaligus umatnya. Apa lanjutan firman Allah kepada Nabi Daud tadi? Wa ummatuhu marhumah. Umat Muhammad itu umat yang sangat disayangi oleh Allah. Apa wujudnya? Ketika umat-umat terdahulu melakukan dosa, seketika itu juga hukuman Allah membinasakan mereka. Tetapi wujud sayangnya kepada umat Muhammad SAW, walaupun berbuat dosa, masih diberikan kesempatan untuk sadar dan bertaubat. Itu salah satu bentuk ummatuhu marhumah, umat yang disayangi. Itu jalan pertama. Jalan kedua untuk bisa tumbuh mahabbah kepada Rasulullah SAW adalah selalu mengingat, tidak sekedar mengenal, tapi selalu mengingat dan selalu mengenang. Barangkali ada yang bertanya, dengan cara apa? Dengan cara membaca sholawat. Itu cara yang ditunjukkan Allah dalam Al-Quran. Itu sebabnya salah satu ayat dalam surat Al-Ahzab, tepatnya di ayat 56, Allah menyerukan agar orang-orang beriman berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan sebagai wujud penghargaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memuliakan orang yang berselawat kepada Nabi. Man shalla 'alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali saja, aku akan berikan 10 kebaikan kepada mereka yang mau berselawat kepada Nabi. Itu menunjukkan betapa Allah memberikan cara untuk mengenang, mengingat Rasulullah agar tumbuh mahabbah dan kecintaan, sehingga tumbuh kepatuhan penuh adalah dengan cara memperbanyak sholawat. Yang ketiga, jalan untuk menumbuhkan mahabbah kepada Rasulullah adalah merasakan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara menyadarkan diri kita bahwa hadirnya Rasul adalah sebagai rahmat bagi kita. Salah satu bentuk rahmat yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat dengan hadirnya syariat Islam. Bayangkan seandainya Islam tidak sampai kepada seseorang, maka hidupnya akan lebih tidak teratur. Makanya salah satu wujud sayang Allah, sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, saya tidak mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka tidak dikenal yang namanya Rasulullah bersifat keras, bersifat kasar, apalagi melaknat yang lain tidak. Karena Rasulullah datang justru dijadikan rahmat oleh Allah bagi seluruh alam. Tidak hanya manusia, hewan pun merasakan rahmat atas hadirnya Rasulullah SAW melalui syariat Islam. Salah satu contoh, Rasulullah bersabda, wa idza dhabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau mau mengkonsumsi daging, mau memotong hewan, maka potonglah dengan baik. Bagaimana caranya? Secara teknis pun Nabi sampai mengajarkan, wal yuhidda syafratahu, siapkan pisau yang sangat tajam, wal yurih dzabihatahu, dan ketika memotong hendaknya pelan-pelan supaya hewannya tidak merasa sakit. Oleh karena itu, para ulama sekedar memancing ikan saja itu ada yang menghindari. Karena apa? Memancing ikan itu menyakiti. Maka ada yang menyatakan itu minimal hukumnya makruh. Ikan untuk dikonsumsi silakan ditangkap, tapi jangan disakiti. Bahkan ada ulama yang menyatakan orang yang memancing itu tidak sekedar menyakiti, tapi dia menipu ikan seolah diberikan makanan, tapi ternyata disakiti pada akhirnya. Itu sedemikian rupa karena Rasulullah SAW melarang menyakiti hewan. Mau memotong saja hendaknya pisaunya yang tajam, dan cara memotongnya dipotong dengan pelan-pelan. Itu menunjukkan kehadiran Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam. Sehingga di surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Yang keempat, cara menyintai Nabi. Untuk menumbuhkan mahabbah kepada Rasulullah, jalan yang keempat tentu saja meneladani akhlak perilaku beliau. Betapa hari ini semakin pentingnya kita menghadirkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saya kira jamaah juga merasakan betapa sulitnya untuk menyebut orang saat ini yang bisa dijadikan contoh. Siapa kira-kira hari ini yang bisa dijadikan teladan? Sebut apa saja, saya kira selalu ada catatan-catatan. Maka semakin hari semakin sulit mendapatkan figur teladan dalam kehidupan masyarakat, maka semakin penting menghadirkan figur Rasulullah SAW dengan cara meneladani akhlak-akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim, karena Rasulullah akhlak karakternya dinyatakan oleh Allah akhlak yang agung. Ini bedanya sebutannya. Kalau kepada Rasulullah disebut khuluqun azim, akhlak yang agung, tapi kepada umatnya sekedar akhlak yang mulia. Itu karena memang Rasulullah adalah uswatun hasanah, teladan terbaik. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk menumbuhkan mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah dengan cara melaksanakan, memelihara, melestarikan, menjaga, mensiarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara cara yang paling efektif untuk mewarisi sunnah Rasulullah SAW, warisan terbesar adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Hadis yang sangat terkenal, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua perkara, menjamin keselamatan kalian jika mau berpegang kepadanya, kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Oleh karena itu salah satu cara untuk menumbuhkan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW adalah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Senantiasa berinteraksi setiap hari, tiada hari tanpa Al-Quran. Dengan cara begitu berarti kita memperoleh, mengambil warisan terbesar dari Rasulullah SAW, dan dengan cara begitu kita akan tumbuh mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di bulan agung, bulan kelahiran Nabi, sebagai umatnya kita mampu menumbuhkan mahabbah kita, sehingga kita bisa memastikan makin hari kita makin mampu meneladani ketaatan dan kepatuhan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi man tawakkala ilayhi bi sidqi niyyatihi kafa wa man tawassala ilayhi bi ittiba'i syari'atihi qarrabahu wa ladana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila daris salam. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha mastata'tum, liqaulihi ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أعمارنا في الصحة والعافية. Wahai Allah, panjangkan usia kami dalam keadaan sehat walafiat. Wa tawil umurana bin najah wa sa'adah. Panjangkan usia kami Allah senantiasa dalam sukses dan bahagia. Wa
طول أعمارنا في العبادة والخير والسلامة وحسن الخاتمة. Panjangkan usia kami ya Allah, dan berikan kemampuan untuk istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam segala kebaikan. Selamatkan kami ya Allah dari segala mara bahaya kehidupan. Sekiranya saatnya tiba kembali kepadamu, berikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina